wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suci Afita Rinci, SEMMSC, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah praktek kerja lapangan kami. Dan di sini perkenalkan kami, saya sendiri dari Sema Permatasari. Saya Deandra Asyifa. Saya Muhammad Victor Ramadan. Dan di sini hubungan dengan tugas praktek kerja lapangan yang diberikan oleh dosen pembimbing kami. Di sini kami mengambil objek yaitu kafe rumah depan. Dan judul dari PKL kami yaitu adalah penerapan analisis SWOT sebagai strategi pemasaran kafe rumah depan dalam menghadapi kompetitor. Dan di sini kami sudah bersama Bang Zikri sebagai narasumber kami pada hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dirinya, Bang. Saya Zikri dari Rumah Depan. Posisi saya di sini sebagai SDV sama head bar. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan wawancaranya aja ya, Bang. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah mungkin bisa Abang ceritakan sedikit terlebih dahulu mengenai kafe rumah depan ini, Bang. Kayak latar belakang berdirinya gitu. Ya, Rumah Depan sendiri itu berdiri dari tahun 2023. Itu sebelumnya ini bangunan kita rebranding dari 2 tahun sebelumnya. Kalau bangunan sendiri udah jalan 4 tahun. Itu nama brand sebelumnya ada Ruang Sasana. Jadi ada kendala atau trouble di poin manajemen, makanya kita revisi atau kita rename jadi Rumah Depan, rebranding. Tapi tetap dengan satu kepala, yang diganti cuman brand sama manajemennya aja sampai saat ini. Oke, target pasar dari dari kafe rumah depan ini siapa sih, Bang? Kalau untuk targetnya sendiri itu kita usahakan di semua kalangan, mulai dari maksudnya keluarga, anak muda sekarang sampai ya anak-anak kuliah pada umumnya di sini sih bikin orang-orang WFC, orang kuliah ngerjanya di luar gitu sama keluarga. Ya rata-rata sih balance ya, nggak ada yang dominan juga, umum. Pertanyaan selanjutnya, Bang, menurut Abang ya, apa saja keunggulan atau kekuatan utama yang dimiliki oleh kafe rumah depan dibandingkan kompetitor lainnya, Bang? Yang bisa diunggulkan di Rumah Depan itu dari segi pelayanan, kita harus menerapkan pelayanan sebagai tingkat awal atau tingkat nomor 1. Yang kedua, kita mempunyai produk yang bisa kita jamin lebih dari kompetitor yang lain, mulai dari intinya pada kopi dan non kopi lainnya gitu. Yang tetap ditonjolkan di sini adalah minuman, yaitu kopi dan makanan. Ini pertanyaan selanjutnya oleh rekan saya, Bang. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya tadi mengenai keunggulan ya Bang. Selanjutnya yaitu tentang keunikan dari kafe rumah depan ini Bang. Apa yang menjadi daya tarik orang-orang untuk kesini Bang? Terlebihnya dari si staffnya, kita punya staff atau customer service yang bisa kita andalkan di sini dari pelayanan. Terus dari tempat, kita mempunyai space yang bikin senyaman mungkin ya, dan kita punya outdoor yang luas dan nggak terlalu bising dan nggak terlalu bikin cepat bosan gitu. Itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, apa saja tantangan internal atau kelemahan yang pernah atau yang sedang dihadapi sama kafe rumah depan sekarang nih Bang? Kalau internal sih gak ada, cuman paling dari segi konsistensi mungkin masih agak kurang atau nggak selalu lah, mungkin dari bahan baku atau apa ya paling itu aja sih, nggak ada sih ya, minim. Bagaimana cara manajemen menyikapi kekurangan tersebut Bang agar tidak mengganggu kinerja usahanya Bang dari kekurangan tadi itu Bang atau kelemahan? Dari poin yang tidak seberapa tadi, kita mungkin bisa
mengkoreksi dari penanganan. Mungkin mencoba, biasa kita ada schedule buat briefing tiap bulan, evaluasi dari tiap-tiap staff. Mungkin dari semua orang di sini kan nggak sama pemikirannya, atau untuk menjaga resepi konsistensi produk itu kan agak susah. Mungkin penanganannya mungkin lebih sering evaluasi aja gitu. Lancar, alhamdulillah mungkin sejauh ini. Baik bang, terus kayak gimana ya bang peran media sosial ini dan teknologi digital ini dalam menunjang dalam pemasaran di kafe rumah depan ini bang? Untuk media atau ya media sosial digital lah, itu sangat berpengaruh dan menurut saya sangat penting terhadap usaha-usaha UMKM lah, atau termasuk coffee shop rumah depan sendiri. Kita rame atau kita mempunyai pasar baru itu terbentuk sebagiannya dari media sosial, ya sangat mempengaruhi lah. Mulai dari kita viralnya lewat TikTok ya, kalau bisa kita kasih tahu, dan kita nggak tahu itu bekas dari customer kita sebelumnya ya, dan itu menjadi customer reguler tiap ke rumah depan, selalu dia datang dan kita nggak mengetahui sebelumnya. Jadi dari segi dia ngepost atau nge-tag si venue rumah depan sendiri, mulai dari makanan atau produk, minuman, sampai dengan ambience dan seluruh area di sini dia nge-tag terus post. Ya kita nggak tahu hasilnya. Ya alhamdulillah ya hal tersebut bikin viral dan bikin pasar kita lebih naik gitu. Sangat menunjang. Nah, tapi di sisi lainnya kita nggak selalu mengandalkan di digital marketingnya gitu. Di sini kita peran offline-nya kita melakukan bagaimana cara pelayanan atau customer service yang lebih baik. Itu mungkin menjadi keunggulan kita dibandingkan coffee shop lain. Terus kalau dalam bentuk persaingan itu bang, apa aja yang paling terasa gitu bang, dan bagaimana yang dalam menghadapinya? Pasar ya, kalau pembedaannya persaingannya mungkin di segi venue sih, tempat ya, mungkin peruangan atau bangunan dari tiap-tiap kedai kopi baru yang buka itu sangat berpengaruh. Nah, kenapa gitu? Karena di sini kita nggak bisa terlalu nge-push atau terlalu mendekor si bangunan tersebut, karena di sini kita poinnya bukan punya sendiri. Di sini kita masih ngontrak dan kita harus mikir buat dijadikan apa, ruangannya seperti apa supaya lebih menunjang untuk customer yang lain. Tapi sejauh ini sih aman, dan kita juga nggak terlalu menjadikan trouble buat pasar baru. Jadi pembandingannya ya tetap yang tadi, hospitality sama produk. Itu aja. Untuk pertanyaan terakhirnya bang, strategi pemasaran apa yang saat ini diterapkan kafe rumah depan ini untuk menarik dalam mempertahankan pelanggan? Strateginya kita bisa menjamin dari segi bundling, kayak kita menerapkan produk makan dan minum. Itu kita rencanakan mungkin ke depannya kita mencari pasar pagi, kita mengadakan produk bundling. Kita dapat minum sama makan satu di harga yang khusus gitu, dan yang lebih murah dan terjangkau. Tapi kita nggak merubah sistem resepi. Ya itu aja sih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin pertanyaan kami cuma cukup sampai di situ aja, Bang. Kami berterima kasih lah kepada Bang Zikri yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada kali ini. Terima kasih banyak telah membantu tugas praktek kerja lapangan kami, Bang. Mungkin wawancara kita cukup sampai di situ, Bang. Saya tutup. Mohon maaf atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi dokumentasi.